Salam, selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita seluruh pendengar Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun kita berada. Sebelum kita mengawali seluruh kegiatan kita, aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, berkat kasih dan penyertaan-Mu yang tetap senantiasa menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Bapa yang mengajari kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Ibrani 9 ayat yang ke-10. Ibrani 9 ayat 10 saya bacakan untuk kita sekalian. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tema yang menjadi tema kita pada Sapaan Teduh hari ini yaitu bersih tetapi belum suci. Selamat tahun baru bagi kita seluruh pendengar Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun kita berada. Tentunya kita patut bersyukur sebab kita boleh sampai di hari pertama tahun 2025 ini bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi itu semua bukti kasih Tuhan yang selalu setia menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentunya kita tahu perbedaan antara membilas dan mencuci. Keduanya kegiatan itu melibatkan air, tetapi mencuci melibatkan unsur lain yaitu sabun dan bahkan memakai deterjen agar menjadi lebih bersih. Piring yang hanya dibilas mungkin terlihat bersih, tetapi belum layak untuk dipakai. Analogi itu menggambarkan fungsi dari bait Allah. Penulis Ibrani menunjukkan bagaimana bait Allah berguna, tetapi tidak dapat menyucikan diri kita sebagai manusia berdosa. Dalam pasal sebelumnya, penulis kitab Ibrani menekankan bahwa Allah sudah bermaksud untuk menghadirkan perjanjian baru sebagai ganti perjanjian yang pertama di dalam Ibrani 8 ayat 7 sampai 13. Perjanjian pertama memberi peraturan yang baik dan memungkinkan umat untuk beribadah kepada Allah. Namun dengan merujuk kepada perabot dan pelayanan bait Allah itu hanya menunjukkan keterbatasannya. Pertama, lokasi bait Allah berada di dunia, ayat 1 sampai 5. Ada keterbatasan ruang, jangkauan dan ritual yang terkait di dalam ibadah di bait itu. Kedua, para imam harus membasuh diri setiap kali mereka akan memberikan persembahan kurban. Persyaratan ini juga berlaku bagi imam besar yang memasuki tempat Maha Kudus setahun sekali saja. Dan yang ketiga, persembahan bermanfaat untuk menghapus dosa, tetapi tidak dapat mengubah hati umat manusia. Jadi umat ataupun manusia baru hanya sebatas dibasuh secara lahiriah, belum disucikan ataupun dikuduskan. Oleh karena itu dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 9, itu hanya sebagai kiasan masa sekarang, sebab korban persembahan yang dipersembahkan tidak dapat menyempurnakan atau menyucikan. Jadi menurut firman Tuhan hari ini, setiap umat harus beribadah kepada Allah. Dan untuk memahami hakikat dari ibadah itu, kita perlu mengenal dasar iman menurut kebenaran Allah. Dengan kata lain, iman tidak diletakkan pada aturan-aturan keagamaan, karena aturan keagamaan hanya berguna untuk ibadah kita di dunia ini dan hidup yang sekarang ini.
Iman juga tidak diletakkan pada figur ataupun seorang hamba Tuhan dan objek persembahan, karena manusia dan benda mati tidak dapat menyelesaikan masalah terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu dosa. Jadi iman yang menyelamatkan hanya ada pada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ia adalah anak Allah yang memberikan keselamatan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang mengenali kita semua orang-orang percaya. Di dalam Tuhan setiap umat dari berbagai suku, bangsa dan zaman dapat disucikan dan dilayakkan untuk beribadah kepada Allah Bapa. Oleh karena itu, sudahkah kita beribadah di dalam iman kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita tetap meletakkan iman pengharapan kita pada dasar yang tepat, yaitu Yesus Kristus, dan bukan berpatokan kepada aturan-aturan seperti orang Yahudi ataupun benda-benda yang sifatnya terbatas yang tidak memberikan keselamatan. Oleh karena itu, di awal tahun baru ini, marilah kita tetap percaya kepada Yesus Kristus, sebab hanya Yesus yang memberi kepastian dan jaminan bagi kita di dalam menjalani kehidupan di tahun 2025 ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada 364 hari lagi yang akan kita lewati, kita jalani. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi ke depannya, tetapi kita yakin hanya Yesus yang menjadi pengharapan, yang memberikan keselamatan bagi kita seluruh anak-anaknya. Inilah firman Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu mengingatkan kepada kami, hanya kepada Yesus saja yang memberikan keselamatan dan kepastian dan jaminan bagi kami orang-orang yang percaya. Oleh karena itu Bapa, berkati firman-Mu ini Bapa dapat bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih untuk menjalani kehidupan kami di sepanjang tahun ini Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tetap selalu menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa surga, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kesehatan seluruh jemaat Tuhan di dalam memulai tahun 2025 ini Bapak. Kami tetap sehat-sehat Bapak. Jauhkan dari segala mara bahaya Bapak. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan tetap memberikan sukacita bagi kami Bapak, untuk tetap selalu mampu bersyukur hanya di dalam Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, jika ada jemaat Tuhan yang di dalam kehidupannya pada saat ini mengalami banyak pergumulan Bapa, kiranya tangan pengasihan Tuhan yang melepaskan segala pergumulan kehidupannya Bapa, bolehlah dia tetap selalu percaya hanya kepada Tuhan saja. Bapa surga, ini doa kami ya Tuhan, ampunkan segala dosa peran kami Bapa, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita seluruh pendengar Sapaan Teduh dimanapun kita berada.